Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus itu lahir tepat ketika Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah untuk cacah jiwa. Apa maknanya bagi kita? Ini mau mengatakan kepada kita bahwa memang sebenarnya Kristus itu lahir bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dia lahir untuk semua kekuasaan yang pernah dijajah oleh Romawi, tetapi juga terlebih Kristus lahir untuk dunia ini, untuk seluruh manusia. Maka sejarah profan pun ternyata mencatat kelahiran Kristus ini, karena memang Dia datang untuk kita semua. Saudari dan saudara, di mana Kristus itu lahir? Kita sering membayangkan, berimajinasi Dia lahir di kandang domba. Ada yang menggambarkan di sebuah gua. Tetapi lebih tepatnya, karena tidak ada tempat untuk melahirkan anaknya ini, Yosef dan Bunda Maria menemukan semacam, kalau sekarang bahasanya untuk memudahkan kita, rest area. Iya, di rest area. Tapi rest area sekarang begitu mewahnya. Ada mall di situ, ada macam-macam aneka restoran di situ. Rest area tapi bukan untuk manusia. Rest area untuk para hewan-hewan beristirahat. Kalau perjalanan jauh atau hujan, maka ada semacam rest area tempat mereka beristirahat. Dan di rest area itu biasanya ada palungan. Mudah ditemukan palungan di situ, tempat makan hewan-hewan itu. Nah, disitulah Kristus lahir. Menarik saudari dan saudara, Dia tidak lahir di sebuah rumah. Kalau di rumah pasti dengan pintunya terkunci. Tidak di istana. Kalau di istana banyak pengawal-pengawal untuk sampai ke tempat Dia lahir. Dia lahir di rest area hewan yang sangat sederhana, tentu tidak ada pintu di situ. Supaya apa? Supaya siapapun boleh datang dan melihatnya. Memang begitulah saudari dan saudara. Kristus itu datang untuk kita semua manusia. Maka Dia lahir di tempat yang paling sederhana, yang paling miskin. Supaya apa? Supaya semua manusia merasa bahwa memang Dia lahir, Kristus lahir untuk mereka semua. Seandainya Kristus lahir di istana, mungkin hanya kalangan-kalangan istana lah yang merasa itu Tuhannya. Tapi orang-orang miskin, orang-orang budak, orang-orang terpinggirkan, mereka tidak merasa Kristus itu adalah juru selamat, adalah Mesias mereka. Maka saudari dan saudara, lihat ketika Kristus lahir di kandang domba itu, dalam kesederhanaan semua merasa bahwa Dia itu Sang Mesias bagi manusia. Maka lihat para gembala-gembala, orang yang paling sederhana pun sangat mudah untuk berjumpa dengan Kristus. Saudari dan saudara, ini sebenarnya kritik bagi sistem keagamaan yang dipraktekkan oleh orang Yahudi sebelumnya. Bagi mereka dalam perjanjian lama, mereka praktekkan orang Yahudi, Allah itu ada di bait Allah, di tabut perjanjian. Bait Allah pun ada sekat-sekatnya. Pelataran suci lebih dahulu, setelah halaman dulu ya. Pelataran suci, ruang suci, ruang yang maha suci. Dan di maha suci itulah di tabut perjanjian Allah ada. Betapa rumitnya untuk berjumpa dengan Tuhan.
Maka dengan Kristus lahir di rest area itu, dia lahir di tempat yang mudah dijumpai oleh siapapun. Dia lahir di dalam kesederhanaan. Maka Allah itu menjadi mudah untuk kita jumpai. Maka memandang baik Kristus, kita memandang antara yang ilahi dan manusiawi bersatu. Maka saudari dan saudaraku, mudah mencari Allah. Tidak usah Anda menabung sampai 65 juta, pergi ke Yerusalem, ke Palestina sana untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada beberapa saya lihat pergi sampai habis uangnya 65 juta ke Bethlehem, ke Yerusalem sana. Saya kira setelah pulang dari sana tambah suci. Ternyata malah tambah kesombongan hidup rohani. Setiap ada kumpul dia cerita, iya waktu itu kami menyentuh gua itu. Waktu itu kami ke Bukit Sinai. Menjadi muncul kesombongan rohani. Tidak berjumpa dengan Allah. Maka saudari dan saudara, mari berjumpa dengan Kristus di tempat yang sederhana. Sebab di dalam kesederhanaan Allah mau menyapa kita semua. Terima kasih kepada panitia wilayah Alfonsus Ornata yang menata semua ornamen ini dengan sangat sederhana. Karena memang itulah yang diminta oleh Kristus. Dia ingin lahir dengan cara yang sederhana. Mari berjumpa dengan Kristus dengan cara yang sangat sederhana juga. Selamat Natal.